Dua sisi malam ini hadir dengan tema Jadi Kontroversi Anak Nakal Masuk Barak TNI dengan narasumber Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim. Politisi Partai Gerindra dan juga Ketua Umum Lisan Prabowo, Hendarsam Marantoko. Kapuspen TNI 2010 hingga 2014, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Vi, ya. Gubernur Jawa Barat punya program bagus nih, Vi. Program yang bisa menangani anak-anak yang dikatakan nakal atau bermasalah dengan memasukkan mereka ke barak militer. Dibina selama 6 bulan sampai 1 tahun dan program itu sudah mulai berjalan awal Mei ini. Oke. Coba saya agak terganggu ya teman-teman malam ini dengan istilah apa tadi istilahnya? Anak nakal dan anak bermasalah. Mungkin anak yang kurang diperhatikan, anak yang luput dari kasih sayang mungkin kali ya. Jadi nggak setuju ya dengan istilah anak nakal? Mohon maaf lah, tidak ada anak istilahnya seperti itulah gitu ya. Tapi begini, ini kayaknya melanggar hak-hak anak loh jadinya kok. Karena anak itu kan harus mendapatkan hak mereka yaitu pendidikan. Mereka harus duduk di bangku sekolah. Jangan diduduk di barak yang mengerikan gitu loh. Nah bicara soal barak ini bukan lembaga pendidikan. Ini kan sebetulnya lembaga pertahanan negara kok, iya kan? Ya memang bukan lembaga pendidikan, tapi kalau saya pikir kan pendidikan karakter itu bisa dibentuk di situ, Vi. Kedisiplinan, attitude yang baik, saya rasa itu bisa dilakukan di barak militer. Gini deh, jangan terlalu jauh berpikir kemana-mana, kita kembalikan lagi ke kitohnya. Ingat dong sosok pendidik kita, Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan itu ada di 3 tempat, keluarga, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Nah pertanyaannya, sekali lagi, ada nggak dari 3 itu barak militer? Nah itu dia. Tapi pertanyaannya ketika di rumah, di sekolah, dan kemudian di masyarakat tidak berhasil mendidik anak ini menjadi anak yang baik, kayaknya barak militer bisa menjadi salah satu pilihan menurut saya. Kita bahas lah kalau gitu malam ini ya, daripada kita berdebat terus. Betul, ya malam silakan. ini. Ada siapa? Saya ingin menghadirkan. Tadi kita sudah mendengar ya, ada yang mungkin paham dengan dunia pendidikan, mengingat sering berkomunikasi langsung dengan eksekutif. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bang Lalu Hadrian Irvani, silakan bergabung. Baik, saya juga tidak mau kalah, langsung saja Bang Hendarsam Marantoko, politisi Gerindra. Kita akan bahas malam ini. Ya. Saya harus memanfaatkan momen ya. Boleh, silakan. Jadi Bang Lalu, Anda sepakat tidak dengan diksi anak? Mohon maaf, malam ini saya harus tegas mengatakan saya tidak mau menyebut kata itu. Anak titik-titik itu gitu. Nggak ada anak nakal sih sebenarnya. Sepakat dengan itu ya Bang ya, oke. Nggak ada istilah nakal itu. Nah kalau misalnya masuk ke barak militer, bagaimana Komisi 10 melihat ini? Kalau konotasi barak ini kan cukup mencekam ya. Mencekam, menakutkan. Jadi yang sudah kebayang di kepala kita itu namanya barak, ya pasti akan menakutkan, mencekam, kemudian bangun sebelum subuh, ya kan? Kemudian tidurnya juga diatur, semua diatur, makan diatur dan segala macam. Tapi bukankah itu positif, disiplin berarti kan? Dari satu sisi positif, tapi harus kita lihat dulu siapa yang ditaruh di situ. Kan? Tapi kan anak-anak sekarang bisa bayangkan ketika dia asik screen time, terus main gadget, nah itu bisa tidurnya aja pagi gitu. Nah ketika pagi dia di sekolah tidak efektif untuk menerima pelajaran dan seterusnya, artinya barak ini bisa menjadi pilihan yang bagus dong untuk mendisiplinkan mereka. Tadi Mas Arif sudah menjelaskan 3 pilar pendidikan itu, rumah, sekolah, masyarakat.
Nah disinilah fungsi ketiga pilar ini. Di rumah ya peran orang tua, Oke. di sekolah ada guru, ada teman-teman mereka, ada kepala sekolah dan sebagainya. Fungsi itu dijalankan di situ, fungsi pendidikan. Kemudian di masyarakat. Nah fungsi lingkungan, ini yang harus betul-betul kita kedepankan. Dibanding tiba-tiba barak. Konotasi barak ini aja udah luar biasa. Ini kayaknya Gubernur Jawa Barat ini udah hopeless kali ya. Dia sudah nggak menganggap lagi orang tua bisa mengurus anak gitu mungkin. Jadi jujur aja saya lihat berarti Jawa Barat ini sudah darurat pendidikan. Ini. Sangat darurat situasinya. Sampai-sampai Pak Gubernur masukkan ke dalam barak. Wah ini konotasinya bagi kita di dunia pendidikan kurang bagus menurut Jadi tegas Anda ingin mengatakan kurang sepakat, kurang setuju dengan program Gubernur Jawa Barat ini? Jangan terlalu dipaksakan, dikaji dulu. Tapi gini Bang Lalu, ketika kita lihat bahwa tidak semua orang seberuntung itu, artinya ada juga mereka-mereka yang tumbuh dari lingkungan rumah yang misalnya tidak harmonis. Kemudian di sekolah juga akhirnya dia malas-malasan dan ogah-ogahan. Termasuk di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya pun tidak mendukung dia untuk menjadi anak baik tadi. Sehingga kan ini akhirnya menjadi satu pilihan kan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Ya artinya gini Mas, kenapa sekarang kita menitik beratkan kepada anak? Dalam dunia pendidikan itu kan ada anak, ada guru. Ya gurunya juga harus introspeksi dong. Nah, harusnya Pak Gubernur melalui Dinas Pendidikan panggil dulu guru-gurunya. Mana sekolah-sekolah yang sering tawuran, mana sekolah-sekolah yang siswanya masuk ke dalam geng motor, itu panggil dulu. Kenapa ini? Baik. Berarti Apa dia yang nggak terjadi? percaya sama tenaga pendidik di wilayah dia sendiri. Ya kalau terjadi seperti ini saya juga akan bernegatif thinking seperti ini. Jadi akan gitu. Bang Hendra Sam, boleh ditanggapi. Ini jadinya negatif thinking nih, baik sama rumah, sekolah maupun masyarakatnya kan? Oke, ya boleh. Kalau saya langsung aja ke hal yang sifatnya material. Bahwa gini ya, saya pakai data. Jadi bahwa di Jawa Barat itu, ya kan, tingkat kekerasan ya yang dilakukan oleh anak itu paling tinggi seluruh Indonesia. Jadi ada di 2024 itu ada 1.261 kasus ya. Habis itu di tingkat nasional juga seperti itu. Kemudian keterlibatan anak dalam tindak kriminal itu pencurian 437, pengeroyokan, penganiayaan itu 460, narkoba 349, perkelahian pelajar dan mahasiswa ada kurang lebih ada 7 anak. Tawuran apa lagi? Ini Jawa Barat tadi ya? Ini konteksnya Jawa Barat. Kita konteksnya Jawa Barat. Saya juga sering ke Jawa Barat dan tahu belum ada geng motor. Anda tahu kejadian kemarin berapa banyak yang terbunuh dan segala macam. Jadi kita masuk dulu ke dalam hal yang paling fundamental. Ya, dari sini kita harus cari jalan keluarnya. Oleh karena itu KDM mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya barak militer ini. Nah ini nanti saya selesaikan. Nah, jadi memang kita berangkat dulu dari hal yang sifatnya sangat fundamental dan sangat, kalau kita menggunakan, kita harus panggil lagi guru dan lain sebagainya, semua pasti sudah sepakat saya rasa bahwa memang ya pendidikan pergaulan anak khususnya di Jawa Barat sudah sangat meresahkan dibanding provinsi lain. Baik. Sudah sangat meresahkan. Bagaimana waktu itu saya ini main motor juga di klub motor ya kan. Bagaimana teman saya ya, teman kami itu di beda klub motor, itu anaknya digebukin tuh sampai ke gerota. Sama geng motor lain? Sama anak-anak lain, bukan geng motor ya. Ya kan? Ujungnya saling balas-balasan, ditarik lagi di segala macam. Nah hal-hal seperti ini yang paling fundamental yang harus dan sangat meresahkan. Kalau saya bertanya kalau gitu gini deh, kenapa anak bisa sampai seperti itu? Ya balik, kalau kita tarik ke belakang kan banyak faktor, banyak kultur, budaya, ya kan, dan ini kan bertahun-tahun, banyaknya komunitas-komunitas yang ada di Jawa Barat. Nah tentunya hal ini kan dengan masa pemerintahan beliau harus ambil langkah yang cepat, ya kan, langkah itu ada program jangka pendek, ada program jangka panjang. Kan seperti itu. Yang diomong Bang Lalu kan bisa saja program jangka panjang kita bisa tata itu ke depannya. Tapi untuk menutupi kebocoran-kebocoran dalam sisi ini tentunya dibutuhkan program jangka pendek. Nah kan kalau tadi dibilang ada masalah pemilihan frasa dan frasa-frasa anak nakal dan lain sebagainya, itu menurut saya bukan hal yang untuk kita perbincangkan. Ya, saya tidak mau masuk ke dalam hal tersebut karena memang anak nakal ya ada juga yang nakal kan gitu kan. Ya tapi kan dampak psikologis loh. Iya tapi nggak usah gitu. Kalau sekarang masalah anak yang kita pakai bahasa halus ya, anak yang terlibat dalam hal yang sifatnya kriminal. Nah yang kedua ya kan, anak-anak ini kan tidak diwajibkan juga.
jangan salah bahwa anak-anak ini kalau yang di bawah umur secara hukum mereka berada di bawah pengampuan. Di bawah pengampuan artinya di bawah kendali orang tuanya. Ya, anak tidak mempunyai ya kan otoritas untuk menentukan kalau dia secara hukum ya dia di bawah umur, dia di bawah pengampuan orang tuanya. Harus nurut. Harus nurut orang tuanya. Masalahnya Kang Deddy Mulyadi udah bilang, ini atas seizin orang tuanya, ya dia bisa untuk masuk untuk ke barak militer tadi. Artinya orang tua saya ini sudah angkat tangan kan? Saya tidak masuk, saya tidak ngomongin nanti Bang Iskandar yang akan ngomongin apakah barak atau tidak ya. Nanti ujungnya beda, ya kan? Tapi artinya apa? Ketika orang tua sudah menyerahkan anaknya untuk dididik oleh Kang Deddy dengan program ini, artinya orang tuanya sendiri udah nggak sanggup ini untuk ngurus anaknya. Saya tangkap itu Bang Hendratan, saya tangkap itu. Bang Lalu, artinya seorang gubernur ini dia tidak mau memberikan penguatan dong berarti untuk keluarga dan pendidikan di sekolah. Lebih cenderung instan tadi, jangka pendek gitu. Ya kelamaan, ini kan ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka panjangnya nanti Bang Lalu ya. Kita dengarkan jawaban beliau. Ya, gitu ya kan. Jadi gini, sebenarnya saya paham lah niatannya Kang Deddy itu ya ingin menciptakan generasi Jawa Barat yang unggul, yang berakhlakul karimah. Terganggu dia dengan data-data yang tadi itu ya, begitu ya. Kemudian yang ingin saya katakan adalah kenapa harus tergesa-gesa? Karena apa? Anak-anak ini, contoh tadi di statement beliau terakhir hari ini kan waktu beliau ngeplok itu di salah satu kabupaten Jawa Barat di Purwakarta. Purwakarta, iya. Itu kan sudah mulai tapi kan tidak dilihatin berapa jumlah anaknya itu. Yang dilihatin hanya bupati, kemudian orang tua. Jumlah anak yang di situ nggak dilihatin. Anak-anak ini masih dalam usia sekolah. Konsep beliau yang kita tahu 6 bulan atau 1 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka mengenyam pendidikan yang seharusnya mereka masuk ke sekolah? Itu hak mereka. Itu hak mereka. Kemudian kurikulum yang digunakan di barak ini apa? Ya kan? Apakah pelajaran yang di sekolah dipindahkan ke sini? Pertanyaannya lagi, gurunya siapa? Ya kan? Ini kan harus dijelasin. Makanya di beberapa kesempatan saya bilang, niatannya bagus. Segala niat baik ya patut kita dukung. Ini mungkin karena ini kali ya, masih seorang YouTuber, beliau ini bukan jadi gubernur kali mungkin. Oh saya nggak bisa terlalu masuk ke situ. Saya hanya melihat dari sisi pendidikannya ini. Dari sisi pendidikan, makanya saya sampaikan Kang Deddy, mohon libatkan semua pemangku pendidikan. Tanya guru, tanya kepala sekolah, tanya dinas, tanya pakar-pakar. Dan jangan lupa ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini harus diajak untuk dilibatkan juga seharusnya. Tapi ketika TNI ini sudah menyatakan kesediaannya, artinya kan memang itu sudah dipikirkan. Selama 6 bulan ini kan tidak mungkin anak ini terus kemudian tidak diberikan kurikulum yang memang sesuai dengan kurikulum dari Kementerian Pendidikan kan? Ya tolong sampaikan, kalau memang sudah ada itu sampaikan. Ini loh yang didapat misalnya dalam tanda kutip barak tadi. Atau sekolah lah, nggak usah kita bahas barak. Ini saya terlalu tertekan psikologis saya kalau ya, nanti kalau ngomong itu dipolitisir, ini militerisasi lagi nanti. Nah, ya, jangan sampai ke arah situ juga. Jadi gini, jadi maksud saya. Fadil sama Adit mohon di ini ya. Jangan barak-barak mulu gitu loh. Kita nggak marah, kita hanya ingin membuka ini secara konkret. Gitu. Jok-jok saya. Jadi jangan sampai perkataan barak ini juga latah. Ada yang latah kemarin, Gubernur Bengkulu misalnya. Beliau mengatakan, anak-anak nakal kita masukin barak. Jadi seolah-olah semua yang nakal ini dituntaskan oleh TNI. Apa peran guru? Apa peran orang tua? Kok kita sudah menyerah gini gitu? Gini, ketika kita ngomongin peran orang tua, kemudian ada peran guru di situ. Tapi kan anak-anak yang ketika kita lihat misalnya di vlognya Kang Deddy ini kan memang bahkan melakukan tindakan tawuran, melukai lawannya dengan senjata tajam di bagian wajah. Itu kan yang terus dijelaskan. Ini kan sudah darurat sebetulnya. Artinya harus dilakukan tindakan secepat itu. Makanya gini Mas, bahwa konotasi nakal itu kan macam-macam. Bahwa konotasi nakal ini juga kan belum pernah dijelasin nih. Apakah anak itu pecandu narkoba? Apakah anak itu hanya terlibat dalam geng motor? Apakah anak itu pecandu judi online? Orang ini tua kan juga treatmentnya yang nanti berbeda-beda. Misalnya ketiga yang saya sebut tadi dimasukin dalam satu barak, nggak mungkin treatmentnya sama ini. Ya kan? Harus beda-beda. Inilah yang perlu dijelasin. Dan ini belum ada penjelasan? Belum ada sampai hari ini. Belum ada penjelasan.